Oke, balik lagi ya seperti biasa. Sorry banget udah lama nggak upload video, udah hampir 2 bulan apa. Jadi pasca lebaran terus kemudian habis ada kredit segala macem, akhirnya baru kesampaian buat bikin video lagi. Dan juga nih timeline desktopnya ganti karena aku mesti harus ganti perangkat baru lagi jadinya. Yang awalnya pindah ke Windows harus pindah ke Mac OS, jadinya biasanya kalau pakai laptop gaming gitu mau bawa kemana-mana berat, jadi ini bawa MacBook Air aja yang tipis kecil, praktis juga, jadi ya nggak perlu ribet-ribet amat lah ya. Oke, itu sedikit cerita dari beberapa pengalaman, bukan berapa sih, maksudnya hitungannya udah beberapa minggu lalu dan baru dapat MacBooknya baru kali-kali ini, jadinya ayo udah deh langsung bikinin konten lagi. Jadi udah kayak biasanya sih, moga aja bisa bikin video tiap hari buat nge-review DC-DC tolol ketika lagi neror Anda atau juga lagi neror teman-teman yang lagi pada gagal bayar di pinjol gitu ya. Nah, oh ya, kali ini langsung aja kita akan coba lihat salah satu screenshot yang dikirim sama temanku. Nggak banyak sih, tapi ini aku coba tunjukin satu-satu ya. Ini ada 2 layar nih. Ini aku coba full screen aja kali ya. Oke. Nah, di sini ada salah satu screenshot dari temanku yang kebetulan dia baru galbay berapa hari gitu. Kemudian dia dapat pesan-pesan goblok kayak gini yang dikirim ke ke dia. Jadi ya kita coba cek terlebih dahulu untuk ini. Kata-katanya juga yang ngeselin, tapi siapa tahu ketika Anda dapat chat yang sama Anda nggak yang kaget-kaget amat lah ya. Oke, kita coba cek. Kami konfirmasi kembali terkait pengambilan tagihan ke rumah. Sesuai alamat KTP, tempat kerja, sesuai alamat BPJS ketenaga kerjanya didaftarkan. Basi banget anjing, ini chat-chat kayak gini tuh basi gitu. Anda kalau mau misalnya merhatiin chat DC goblok yang baru kerja kemudian kasih template gini sama atasan mereka, para supervisor penagihan gitu, yang kata-katanya juga bajingan, dan mereka juga ya sampai sekarang pun juga masih makmur. Karena ketika bawahannya ketangkep polisi ada penggebrekan gitu ya, si supervisornya yang ngumpet sih. Gitu. Oke, lanjut. Nama peminjam kita sensor ya. Oh ya, BTW ini nomornya di 0895 4187 40708. Ini teror nih nomornya nih. Si nomor bangsat ini nih. Ini sini si nomor bangsat ini teror nih. Nah, yang ku tanda ini teror nih. Ini bajingan nih. Ya. Kalau misalnya punya nomor nganggur gitu, ini teror nih. Emang asu banget nih. Ya. Oke, lanjut. Perusahaan akan membawa berkas untuk kelengkapan penagihan. Ini pinjaman online ya, tolong ya. Ini pinjaman online. Nggak ada istilahnya penagihan yang by offline kemudian bawa berkas-berkas, ngapain gitu loh. Ngapain? Ya oke lah, tapi mungkin ini sesuai aturan OJK bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh bill collector, yaitu harus membawa identitas ya pasti. KTP juga harus dicek tuh. Identitasnya sama nggak sama yang dibawa di ID card-nya. Biasanya pasti kalau debt collector yang resmi pasti ada ID card tuh. Nah, kalau yang gak resmi abal-abal biasanya itu tenaga sewaan dari PT lain yang mungkin mereka dibayar murah, dan ya udah yang penting dia nagih kerja. Kalau dapat yang bisa bayar syukur, kalau enggak ya udah gitu. Nah, ada surat jalan penagihan. Aku nggak tahu surat jalan penagihan ini mungkin maksudnya surat perintah ya. Ya sebenarnya ada sih, harusnya disertakan ya. Kalau ketika FC menagih ke nasabah itu wajib bawa surat jalan penagihan atau surat perintah yang resmi yang didapatkan dari pinjaman online yang membawahi mereka gitu. Kemudian ada lampiran fotokopi bis KTP serta foto. Ngapain? Maksudnya ngapain bawa lampiran fotokopi KTP? Gini. Kan udah digital nih. Ya lu ngapain bawa fotokopi KTP orang? Terus mau lu ngapain nih? Mau lu bawa ke nasabahnya lah, nasabahnya punya fisik asli, ngapain bawa fotokopi KTP-nya? Ini tolol nih. Ya ini tolol. Jadi fix ini gobloknya nomor 2 nih, ya. Jadi kalau Anda ketakutan gini, ini fix goblok. Tolong Anda juga jangan ikutan goblok gitu kalau dapat chat-chat kayak gini gitu kan. Oke, next ya. Kontrak perjanjian dicetak beserta tanda tangan elektronik. Ini bullshit sih. Ini kontrak perjanjian itu kan ada di aplikasi. Ngapain si FC-nya bawa beginian, gak penting, Cuk.
Emang ini anjing sih kata-kata begini. Terus surat pengantar RTW setempat dengan stamp dari perusahaan. Ini goblok sih, itu nggak akan terjadi tuh. Mereka juga nggak akan bawa surat pengantar RTW. Tidak ada satupun RTRW yang mau ngurusin masalah pribadi, apalagi utang. Udah bodo amat sih, si RTRW juga udah nggak mau tahu sih urusan itu, kan urusan pribadi ya. Tidak bisa yang namanya utang-utang itu sampai bawa RTRW. Mungkin RTRW itu dilibatkan sama FC itu untuk menanyakan keberadaan Anda biasanya sih. Kayak tanya-tanya, oh atas nama ini di mana ya Pak Bu ini misalnya. Oh ini alamatnya di sini. Pasti biasanya si RTRW bakalan tanya, ada perlu apa dengan si A gitu. Ya pasti kalau FC yang baik-baik biasanya pasti akan ngomong, oh saya hanya ingin bertemu secara pribadi dengan si A gitu. Maksudnya tidak menjelaskan bahwa dia lagi nagih utang gitu. Nah tapi kalau FC yang bajingan biasanya pasti ngomong, oh nih si ini ada utang gini nih. Nah ini kesannya kayak dia dibikin malu gitu ya, bikin malu ke RT RW, tapi ngadunya tuh ke RT RW bukan ke orang yang punya utang. Jadi ini goblok ya gitu. Oke, sebenarnya ini masih ada lagi nih part 2 nya. Ntar aku tutup dulu. Ini aku full screen lagi. Oke. Dengan kata-kata yang sama nih. Tadi sudah pengantar tadi udah tuh goblok. Note-nya nih kita note, aku nggak tahu. Silakan stay di rumah, alamat sesuai KTP atau alamat di tempat kerja yang didaftarkan di aplikasi. Penagihan akan dilaksanakan mulai besok tanggal 25 Juni. Sekarang tanggal berapa? 24 ya. Video ini dibikin tanggal 24 dan si FC goblok tuh mau nagihnya besok. Ya tunggu aja, kalau emang beneran datang gak usah bikin laporan gini sih, ngapain? Ya nasabahnya kabur goblok, tolol amat sih ini si FC ya. Ini kalau misalnya emang spekulasinya masih FC ini bener ngechat kayak gini ya, tapi FC yang begini-begini itu gak mungkin langsung ngechat ya teman-teman. Jadi mereka biasanya pasti akan tiba-tiba datang ke rumah dan ya udah gitu. Nah ini hanya dari Deskol dan ini penagihan bajingan yang emang bisa Anda ketahui ya. Cuman aku selama ini nggak lihat ini ya, nggak lihat aplikasi yang dibawa tuh apa, aku nggak tahu sih. Nah yaudahlah. Dari jam 8 pagi dan akan dikondisikan dengan aparatur RTW setempat sesuai peraturan penagihan. Peraturan penagihan dari mana? Anda bawa aparatur RTW? Emang RTRW ini ada banser ya? Aku baru tahu deh aparatur RTRW ini. Keren amat. Ya intinya ini goblok ya, tolong nggak usah dipercaya. Kalau kalian dapat penagihan goblok kayak gini, tolong jangan dipercaya. Jangan merasa digoblok-goplokin dan jangan goblok ketika Anda baru gagal bayar di pinjol gitu. Pakai akal sehatnya ketika Anda tuh kayak dapat baca-bacaan kayak gini tuh, abaikan lah gitu. Nah ini terus, silakan siapkan dana lunas semua, tagihan tanpa ada negosiasi kembali. Ya ini nggak bisa. Kalau misalnya nasabah yang nggak bisa bayar terus kenapa? Emang harus bayar hari itu juga? Ya enggak dong. Nah, kalau misalnya itu tuh kesannya pemaksaan, dan ini bisa Anda usir tuh orang-orang kayak gitu. Oke. Kami dapat bantu pembayaran keringanan hapus denda 100% maksimal jam 10 hari ini ya. Katanya tadi mau didatengin. Terus bawahnya ngemis minta kami dapat bantu pembayaran keringanan. Nah ini goblok kan. Jadinya sepanjang chat yang Anda baca di screenshot ini, ujung-ujungnya pasti akan minta, bukan minta sih, kayak kami akan bantu pembayaran keringanan hapus denda 100%. Nah ini tolol. Coba aja sih, ya maksudnya ya terserah sih Anda mau nyoba atau enggak. Yang pasti denda 100% itu sama sekali tidak akan terjadi. Karena ya ini bisnis kawan, ini bisnis pinjaman online yang mana Anda tuh minjem uang ke pinjol, kemudian Anda membalikkan uang beserta dengan bunganya. Nah bunga ini ya termasuk keuntungan perusahaan gitu, belum lagi termasuk administrasi, kemudian ada asuransi itu Anda juga yang bayar gitu. Jadi ya percuma aja kalau misalnya si pinjol tuh bakal mau ngasih keringanan. Aku pun bahkan nggak pernah dengar ada keringanan deh. Kalaupun keringanan biasanya sih cicil dari FC sih, cuma tetap aja itu nggak akan bisa diterima. Jadi ya udahlah, skip aja itu. Jadi tidak akan pernah bener yang namanya begini-begini. Jadi itu aja dulu untuk video kali ini. Intinya isi pesan ini aku nggak tahu nih pinjolnya dari mana. Intinya penagihan fiktifnya aku nggak tahu dari pinjol mana. Ini jelas goblok. Nanti akan aku masukkan di playlist yang pesan buta. Tapi yang jelas nanti buat teman-teman yang dapat penagihan goblok kayak gini, tolong kondisikan lagi pemikiran Anda. Yang begini-begini tidak akan terjadi apa-apa. Yang pasti kalaupun Anda baru gagal bayar di pinjol baru 1 hari 2 hari, ya udahlah gitu ya. Stay galbay dan jangan pernah mikirin kata-kata goblok kayak gini. Jadi cukup tahu kalau emang cacat kayak gini itu emang goblok aja. Hanya kegabutan DC ketika menagih dengan
kata-kata yang endingnya juga pasti bakalan kami dapat membantu pembayaran. Intinya Anda diminta untuk bayar aja. Toh perkara Anda mau didatangin atau enggak ya itu urusan lain sih gitu. Karena sudah beda divisi ya gitu ya. Ya wis itu aja dulu. Thank you udah nonton video kali ini. Jangan lupa berbahagia di hari Senin. Karena hari ini hari Senin ya, tanggal 24 Juni gitu. Besok jangan lupa, nggak usah dipikirin nih chat-chat goblok kayak gini. Silakan bersantai-santai dan ya udah sampai sini videonya. Thank you.